Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Gimana kabarnya? Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib, Tuhan Engkau besar. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Yes, Lord.
Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. I worship you Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
sekarang kemenangan darimu. Firman-Mu di Mazmur 8 mengatakan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuat kami semua, Tuhan, hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat kami berkuasa atas buatan tangan-Mu, dan segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur bahwa kami hidup karena kami percaya Tuhan atas apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Langit bumi akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Seluruh dunia ini boleh bergoncang, tapi firman-Mu akan tetap berdiri teguh Tuhan, menopang kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang mengalami masa-masa sulit dihiburkan oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa inilah waktu terbaik kami untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita masih tetap di dalam tema kita sepanjang tahun ini, yaitu expectation, yaitu pengharapan. Dan siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Baik yang di ruangan ini ataupun yang di rumah. Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Ingat gak khotbah minggu lalu itu saya beri judul pengharapan itu membawa perubahan. Masih ingat cerita tentang Abraham? Ya. Dan orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan atau memiliki harapan di dalam Tuhan, ingat, harapan itu mengubah perspektif kita. Ya, itu kan poinnya yang pertama kan minggu lalu. Ingat enggak, Abraham percaya kepada janji Tuhan dan memberikan dia pengharapan bahwa dia akan jadi bapa banyak bangsa. Walaupun secara kenyataan hidup itu bertentangan, berlawanan dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Ingat cerita itu? Ya kan, diambil dari Roma 4 ayat 17 ya sampai 19 itu. Ingat, di antara kenyataan dan janji Allah, puji Tuhan, Tuhan letakkan ayat 18 itu sebagai satu peneguhan bahwa ketika kita diberikan janji oleh Tuhan, tapi kenyataan tidak sesuai dengan janji Tuhan, disitulah Tuhan meletakkan apa? Pengharapan. Ada amin, saudaraku. Pengharapan itu yang membuat kita terus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Tuhan sanggup menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dan yang kedua, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana harapan itu mengubah penilaian. Ya, ingat ya, penilaian dia terhadap hidup itu jauh lebih penting menjaga hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesamanya. Ya, ingat kan ceritanya dalam perjalanan dia menuju pengharapan tanah perjanjian yang mau dijanjikan Tuhan, dia tidak tahu kemana. Sepanjang perjalanannya dia diberkati, ingat. Tapi selalu saja ingat, orang percaya yang memiliki pengharapan dalam Tuhan tidak lepas dari namanya konflik, masalah.
Dia punya masalah dengan keponakannya sendiri. Ya, masalah yang paling nggak enak itu justru terjadi sama orang-orang yang paling dekat sama kita. Tapi dia lebih mementingkan hubungannya bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang yang dia kasih. Ya, ingat ya cerita itu. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa harapan itu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup. Dia kaya, dia punya nama besar di Ur Kasdim, tapi dia tinggalkan semua itu untuk mengejar apa yang dijanjikan Tuhan. Dia mengejar apa yang belum kelihatan. Halo? Ingat, iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan belum kelihatan. Itu karakteristiknya. Dan puji Tuhan, kita juga harus seperti itu. Kita harus meninggalkan segala kesenangan dunia ini yang hanya sementara ini untuk mengejar apa yang kekal dari Tuhan. Nah, minggu ini saya akan membawa kita lebih dalam lagi mengerti bahwa kita harus memiliki pengharapan yang benar. Katakan sama sebelah-sebelahmu, kita harus memiliki pengharapan yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik di ruangan ini maupun yang di rumah, minggu lalu kita belajar di pasal 4 bagaimana Abraham dibenarkan karena iman. Perikopnya kan itu. Betul nggak? Pasal 4 Roma 4 itu Abraham dibenarkan karena iman. Bagaimana dengan kita? Saya bawa kita ke pasal yang kelima. Apakah kita punya pengharapan juga karena iman? Mari kita lihat. Kita lihat di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Sudah sampai di Roma 5? Ya, saya baca dari ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, hasil pembenaran. Apa? Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sekali lagi, dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut. Dan bukan hanya itu saja. Ini keren bahasanya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu, garis bawahi, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih. Wah, ini keren nih bahasanya. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Haleluya. Ada amin, saudaraku?
Saudara, kita harus tahu bahwa kita ini dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena apa yang kita usahakan. Bukan karena ketekunan kita di dalam agama kita. Halo? Kristen itu agama, tapi kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah hubungan kita sama Tuhan. Agama adalah usaha manusia mencari Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan semuanya gagal. Kalau orang hidup ingin dibenarkan oleh agamanya, selalu saja ada tuntutan. Hukum. Kamu harus lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini. Kalau kamu tidak melakukan ini ganjarannya. Kalau kamu lakukan dosa, neraka ganjarannya. Kalau kamu lakukan dosa ini, mati hukumannya. Dan ternyata sampai Yesus datang, tidak satu pun manusia berhasil mengikuti hukum agamanya. Ingat cerita orang muda yang kaya? Dari sejak muda dia sudah ikutin semua katanya hukum Taurat. Tapi waktu diuji Tuhan dengan satu hukum, jual segala hartamu, kasih orang miskin, ikut aku. Itu artinya apa? Hukum yang mana dicoba sama Tuhan? Jangan ada Allah lain. Halo? Jangan ada ilah lain di dalam hatimu. Selain daripada Tuhan. Ternyata ilah dia apa? Tuhannya siapa? Hartanya. Tuhannya apa? Uangnya. Tuhannya apa? Kekayaannya. Makanya dia meninggalkan Tuhan dengan kesedihan. Hati-hati. Kalau kita hidup berdasarkan hukum dan agama kita, saya pastikan kita punya pengharapan yang ujungnya mengecewakan. Halo. Ujungnya mengecewakan. Ingat, kalau pengharapan kita bukan karena iman, ujungnya kecewa. Pengharapanmu cuma pengharapan palsu. Tapi puji Tuhan kita punya pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal itu berhubungan dengan keselamatan kita di dalam Tuhan. Ada amin saudaraku? Pengharapan yang benar itu selalu berhubungan dengan keselamatan kita karena Kristus. Bukan karena apa yang kita usahakan, bukan karena apa yang kita pikirkan, tapi karena Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ingat, orang dunia itu punya wishful thinking. Halo? Ngerti nggak wishful thinking? Dia tuh punya pemikiran, punya pengharapan, tapi bukan berdasarkan keselamatan karena Kristus. Dia pengharapannya karena pikirannya dan dirinya sendiri. Makanya ujungnya mengecewakan. Coba bahasanya orang dunia. I hope so. Maybe. Kalau orang Indonesia bilangnya mudah-mudahan. Seperti yang kita baca tadi, pengharapan kita di dalam Kristus itu PASTI, pasti. Wah, nggak semua bilang amin. Pengharapanmu di dalam keselamatan yang kekal, di dalam hal-hal yang disediakan Allah itu pasti. Ada amin? Pasti. Karena Tuhan, kan tadi kita nyanyi. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia.
pengharapanku selalu ada di mana? Nah itu dia tuh. Jangan cuma nyanyi, hayati perkataan-perkataan ayat-ayat firman Tuhan di pujian itu. Saudara tahu itu dari ayat mana itu? Siapa yang tahu? Itu dari Ibrani 11 ayat 23. Bisa ditampilkan nggak? Nggak bisa. Ibrani 11 ayat 23. Sorry. Itu Ibrani 10 ayat 23, bukan 11. Sudah sampai situ? Apa bunyinya? Tolong satu orang baca. Nah itu dia tuh. Jangan cuma nyanyi pujian, saudara nggak tahu itu dari mana. Apakah kata-kata itu hanya ditulis oleh penulis lagu itu dengan keinginan dia? Bukan. Lagu-lagu rohani itu selalu saja berhubungan dengan apa? Seharusnya firman. Halo. Kalau kita tahu Allah kita setia, seharusnya kita berani selalu menaruh pengharapan kita sama Dia. Sekarang saya mau tanya sama saudara, saudara seneng gak berteman sama orang yang setia? Apa senengnya dihianati? Kayaknya tampang-tampangnya banyak yang kecewa karena dihianati ini. Terlalu sering dihianati. Kita naluri kita manusia aja senang berteman sama orang yang setia. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Kalau Dia berjanji, Dia pasti genapi. Dia bukan manusia yang bisa berdusta. Kalau Dia berjanji itu iya dan amin. Pasti. Saya nggak akan mau ngikutin Tuhan yang nggak pasti. Bilang sama sebelahmu, kamu mau ngikut Tuhan yang nggak pasti? Mudah-mudahan. I hope so. Maybe. Enggak. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Ya. Jadi ingat, karena iman Abraham dibenarkan Allah. Ingat, Abraham dibenarkan Allah. Demikian juga iman kita kepada Yesus Kristus membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Kan perikopnya judulnya dibenarkan. Betul nggak? Betul nggak perikopnya tadi hasil pembenaran? Kita ini dibenarkan oleh Yesus Kristus di hadapan Allah. Bukan karena kita benar. Kalau agama, usaha manusia cari Tuhan. Banyak yang berhasil? Enggak. Banyak yang gagal justru. Tapi karena Tuhan tahu keterbatasan kita, makanya Dia berikan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan yang cari kita orang berdosa, pasti ketemu enggak? Saya mau tanya, pasti ketemu enggak? Kalau kita cari Tuhan, dengan usaha kita, bisa ketemu? Sulit. Bahkan tidak mungkin. Karena kita orang berdosa. Tapi karena Dia yang cari kita, makanya hari ini kita ada di rumah Tuhan. Ada amin saudaraku. Kalau Dia yang cari kita orang berdosa, pasti ketemu. Nggak mungkin gagal.
Dia yang cari kok. Saudara tangkap ini. Halo, sesulit apapun hidupmu, seberat apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, kalau kita minta Tuhan yang cari kita solusinya, Tuhan yang cari hikmatnya untuk kita, pasti ketemu. Kalau kita cari sendiri, yang ada kita stres, yang ada kita capek, yang ada kita ujungnya kecewa. Jadi sebagai orang-orang yang dibenarkan, kita memiliki kehidupan yang sangat diberkati. Berkat itu jangan dihubungkan dulu dengan materi. Saudara dan saya sudah dibenarkan Tuhan dan itu berkat terbesar. Ada amin. Tangkap ini. Kalau saudara tangkap ini, nggak ada masalah dengan berkat yang lain. Saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan dengan darah anak domba Allah yang namanya Yesus Kristus. Kalau untuk dosa kita saja, untuk kutuk kita saja, untuk segala kelemahan kita saja, Bapa di sorga berani berikan anaknya, apalagi untuk hal-hal yang lain. Kan tadi kita baca, waktu kita masih berdosa, dan masih durhaka. Tahu arti durhaka? Siapa yang tahu arti durhaka? Kan tahu cerita Malin Kundang. Ada yang di sini pernah baca cerita Malin Kundang atau tahu cerita Malin Kundang? Malin Kundang itu disebut anak karena apa? Karena apa? Tidak mengakui mamanya, betul? Dan ingin menganggap mamanya tidak ada, artinya melupakan. Sama hari-hari terakhir ini kedurhakaan manusia itu semakin menjadi-jadi pada hari terakhir dibilang. Itu tandanya orang sudah mulai melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bayangkan waktu kita nggak ingat Tuhan, waktu kita melupakan kebaikannya, waktu kita menganggap Dia nggak ada. Tuhan mau mati bagi saudara dan saya. Kalau saudara nggak nangkap ini, berat kekristenanmu. Yang ada pikiranmu kalau jadi orang Kristen harus ikut aturan ini. Ribet hidupmu. Dan ujungnya kau akan kecewa. Tapi kehidupan, kalau kita tahu hidup ini karena pembenaran oleh Kristus, kau akan dipenuhi sukacita, kau akan dipenuhi pujian, mulutmu akan dipenuhi dengan pengagungan akan Tuhan. Karena kau tahu segala sesuatu yang baik yang datang dalam hidupmu itu bukan hasil usaha kita. Itu semua anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini sangat diberkati dan waktu kita dibenarkan bukan hanya kita diberkati, kita memiliki kepastian akan pengharapan di dalam Kristus. Apa saja itu? Mari kita lihat. Pengharapan apa yang benar itu di dalam Yesus? Yang pertama, hidupnya itu dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu yang pertama. Yang paling penting itu hidup kita tuh berdamai dengan Tuhan. Nggak ada yang lebih penting daripada itu. Kalau kau masih jadi seteru Allah, susah hidupmu. Kalau kau masih berpikir dosamu membuat engkau jadi seteru Allah, hidupmu akan berat. Tapi kalau kau sadar bahwa hidupmu sudah dibenarkan Tuhan, kau bisa hidup dengan hati yang penuh damai sejahtera dengan Allah. Mulai kesadaran itu masuk dalam hatimu, masuk dalam pikiranmu. Saat itu juga engkau sadar bahwa Tuhan ada di pihakmu.
Tuhan nggak mau murka lagi sama engkau. Murkanya sudah selesai di kayu salib. Ada amin. Tuhan nggak mau marah lagi dengan kau. Karena marahnya Tuhan sudah ditimpakan semua kepada Kristus. Waktu di kayu salib. Wah, nggak semua nangkep ini kayaknya. Saudara nangkep ini. Kalau saudara nangkep ini, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan yang baik bersama dengan Tuhan, apapun tantanganmu, yang ada di hatimu itu damai sejahtera. Siapapun yang menjadi lawanmu, engkau tahu 1000 orang tarik engkau ke bawah. Cukup dengan satu pribadi yang namanya Yesus yang mengangkat engkau ke atas. Penebusan Yesus itu mengubah status kita dari terdakwa karena dosa, betul nggak? Kita ini kan semua terdakwa, betul nggak? Yang harusnya layak masuk neraka. Tapi karena Yesus menebus kita, status kita berubah. Status kita, lihat, sebab itu kita dibenarkan. Karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Status kita diubah sama Tuhan dari orang berdosa, dari terdakwa jadi orang benar. Bukankah itu berkat luar biasa? Ada berkat yang lebih besar dari itu? Nggak ada. Dan bukan hanya itu. Tadinya kita terdakwa, ditebus, dibenarkan. Sudah itu, tadinya kita apa? Musuhnya Tuhan, betul? Kita seterunya Allah, betul? Kan ada ayatnya tadi, di bawah-bawahnya. Ayat di atas ayat yang kelima. Kita ini dulu seteru Allah. Setelah kita dibenarkan oleh Yesus, kita jadi sahabatnya Allah. Sama seperti Abraham disebut sahabat Allah. Lihat orang-orang kiri kananmu itu. Kalau kau masih ada ganjelan, kau masih musuh-musuhan sama dia, hati-hati, dia itu sahabat Allah. Bukan karena dia baik, tapi karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Coba lihat kiri kananmu. Ada ganjelan enggak? Kalau ada ganjelan selesain. Jangan kau taruh ganjelan sama dia. Karena dia sahabat Allah. Bahaya kalau kau musuhan sama sahabat Allah. Bukan karena dia baik. Tapi karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Saya heran kalau orang masih musuh-musuhan, apalagi suami istri. Ngeri. Dia nggak tahu apa istrinya itu anaknya Tuhan. Ya, ingat, dari terdakwa dibenarkan. Yang kedua, jadi sahabat yang tadinya musuh. Yang ketiga, yang tadinya bukan siapa-siapa, diangkat jadi anak Allah. Nah, lebih lagi, lihat kiri kananmu. Kalau kau punya ganjelan, dia bukan hanya sahabat Allah, dia itu anaknya Allah. Bukan karena dia benar, tapi karena dia dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau kita punya pengertian seperti itu, sama siapa aja, ada masalah apa aja sama orang itu, kita damai sejahtera. Nggak perlu cari-cari kesalahan orang. Saudara, kalau masih belum nangkep ini, susah hidupmu. Tapi kalau kau nangkep, hidupmu akan luar biasa. Seperti lagu pujian, hidupmu indah. Ada amin? Hidup ini indah karena Yesus. Bukan karena harta kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena apa yang kita punya.
tapi oleh karena Yesus. Dan saudara tahu, kalau agama itu selalu menaruh kuk yang berat, yang gak enak. Kalau salah ini hukumannya ini, kalau ini. Selalu saja ada tuduhan. Tapi Yesus menebus kita. Dia bukan hanya tebus kita, dia angkat semua dosa dan beban kita. Supaya kita bisa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ada kan lagunya? Kau ubah hidupku, barui batinku, sesuatu terjadi saat di altarmu. Waktu kita sadar Yesus sudah tebus kita datang ke altarnya. Kita datang mendekat dengan penuh keberanian, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dia angkat beban kita, dia angkat rasa bersalah kita, dia ubah hidup kita jadi sesuatu yang baru. Amin. Di dalam dia kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Bilang sama sebelahmu, aku gak tahu tentang masa lalumu, tapi Tuhan sudah ubahkan kau jadi manusia baru. Masalah orang Kristen tuh yang paling besar itu ketika dia masih lihat masa lalunya. Lihatnya ke belakang terus. Saudara coba naik motor, lihat kaca spion terus nombur, saudaraku. Makanya kaca spion lebih kecil daripada kaca mobil di depan kita. Karena Tuhan mau kasih lihat betapa besarnya segala kebaikan yang Dia sediakan untuk kita. Iblis itu selalu ingatkan kita masa lalu. Tapi ingat, Tuhan selalu mengingatkan kita akan masa depan kita yang penuh pengharapan. Ada amin? Ada amin? Dan ingatkan iblis, masa depan dia tetap di neraka. Iblis, masa depanmu itu tetap di neraka. Lu gak usah ngingetin gua masa lalu. Masa lalu gua sudah ditebus oleh Yesus. Ada amin saudaraku ya. Jadi sadar, saya percaya gini, kalau kita sadar status kita sudah diubah dari terdakwa jadi orang benar, dari musuh jadi sahabat, dari orang asing jadi anak-anak Allah. Yesus sudah mengangkat rasa bersalah kita, ketakutan kita, kelemahan kita, menggantinya dengan kasih dan kedamaian. Saya percaya kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang bebas dari belenggu rasa bersalah. Dan segala ketakutan akan hukuman. Ya. Dan saya percaya kalau kita bebas dari rasa bersalah, bebas dari segala penghakiman dan penghukuman, yang ada damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, pengharapan apa yang kita miliki di dalam Yesus? Setelah kita tahu ada damai sejahtera dalam hidup kita, oleh karena iman juga, ayat yang kedua dikatakan apa? Oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Oleh iman, perhatikan sekali lagi, oleh iman kita dibenarkan, oleh iman kita beroleh jalan masuk. Kita punya akses kepada apa? Kasih karunia. Ada amin? Kalau Bapak Barlin kerja sama satu bos besar, tiap bulan dia dapat gaji itu diperhitungkan apa? Upah.
Halo? Kalau Pak Dian ulang tahun, terus ada orang memberi dia sesuatu, itu diperhitungkan apa? Hadiah. Tapi ada alasannya. Betul? Betul nggak? Ada alasan orang kasih hadiah, betul nggak? Tapi kalau namanya kasih karunia, itu kita nggak ada alasan, nggak ada sesuatu yang baik sama kita, tapi Tuhan kasih. Wah. Sekali lagi, nggak ada alasan. Apa alasannya Tuhan mau kasih kita sesuatu yang kekal? Karena kita baik? Enggak, kita ini orang berdosa. Karena kita benar? Enggak, kita ini orang yang sangat bersalah di hadapan Tuhan. Karena kehebatan kita, kesalehan kita? Enggak, kesalehan kita itu seperti kain kotor kata Alkitab. Lalu apa? Enggak ada alasan. Cuma satu yang Tuhan taruh. Dia itu rindu mengembalikan kita kepada kemuliaannya. Tangkap ini. Tadi kan saya baca Mazmur 8. Manusia diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Dan dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Betul nggak? Saya kembalikan ke kisah Kejadian. Betul nggak manusia dimakotai kemuliaan Tuhan dan hormat? Betul nggak? Waktu pertama kali diciptakan, betul nggak? Betul. Buktinya apa? Waktu Adam diciptakan, dia serupa dengan gambaran Allah. Tuhan bilang, mari kita ciptakan, betul nggak? Mari kita buat manusia serupa dengan gambaran kita, betul? Betul? Dimakotai dengan apa berarti? Kemuliaan Tuhan dan hormat. Buktinya apa? Semua binatang, siapa yang kasih nama? Semua binatang dibawa Tuhan ke hadapan manusia. Siapa yang kasih nama? Manusia yang kasih nama. Berarti betul nggak manusia punya kemuliaan Tuhan? Punya kuasa dan kehormatan. Tapi karena dosa, ingat, Kitab Roma katakan apa? Karena dosa, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Makanya ular tidak tunduk lagi sama saudara. Ngelihat ular setuknya kau dekat-dekat. Tapi kalau kita ada kuasa di dalam Tuhan, ingat cerita Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kau percaya, kau akan mengusir setan. Kau akan berdoa bagi orang sakit akan sembuh. Minum racun maut pun kau tidak akan binasa. Halo? Ingat cerita Rasul Paulus digigit ular? Berkuasa bisa itu? Tidak. Karena apa? Kemuliaan Tuhan ada dalam hidup dia. Itu luar biasa. Bagi saya cerita-cerita itu, saya dulu nggak ngerti. Kenapa ya dia nggak ngalamin apa-apa ya? Kenapa manusia bisa ngusir setan? Karena apa? Karena waktu kita percaya sama Yesus, Yesus mengembalikan kemuliaan dan hormat itu. Semua makhluk yang lain harus tunduk. Ada amin, saudara. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia oleh karena iman, ya. Kita ini orang berdosa, tapi karena iman kepada Yesus yang tersalibkan dan bangkit pada hari ketiga, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia karena kita sudah diampuni dan diterima oleh Bapa apa adanya kita. Bukan karena kesalehan, bukan karena kebaikan, kita diterima oleh karena kasih karunia Tuhan.
Itu luar biasa, bagi saya itu luar biasa. Dan kita bukan hanya diterima, bukan hanya diampuni, apapun keadaan kita sebelumnya, tapi Tuhan juga membuat hidup kita jadi baru, kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan, ya, dan kita boleh bermegah di dalam pengharapan. Dan kelak waktu kita percaya, kita menerima kasih karunia, Tuhan mengembalikan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Siapa yang hari-hari ini saudara sadar bahwa kemuliaan Allah sudah turun atas hidupmu? Enggak semua, belum semua sadar. Saudara sadari, oleh karena kasih karunia, saya menerima kembali kemuliaan Allah itu. Yang dulu hilang karena dosa dan pelanggaran, semua dikembalikan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan di ayat yang ketiga, kita bukan sampai di situ aja, bukan hanya dibenarkan karena iman, bukan hanya beroleh jalan masuk kepada kasih karunia, tapi lebih dari itu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi kesengsaraan, saya mau tanya, hampir 1 tahun ini kita seluruh dunia ini ngalamin namanya kesengsaraan enggak? Kesulitan enggak? Masalah besar enggak ini? Iya, tapi orang percaya kalau dia punya pengharapan dalam Tuhan, harusnya masa-masa seperti ini dia bermegah lebih lagi di dalam Tuhan. Dia taruh lagi lebih lagi pengharapannya sama Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hari-hari ini saya sudah mulai mendengar. Aduh Pak Pendeta, lu pastor, saya udah berdoa bertahun-tahun tapi belum dijawab-jawab sama Tuhan. Saya sudah lakukan ini, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kok belum terjadi hal yang baik. Ujungnya apa? Ujungnya mengecewakan. Karena dia gak lebih lagi naruh pengharapannya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kesengsaraan apapun, kesulitan apapun, seharusnya tidak mengurangi kepercayaan kita sama Tuhan. Kita harusnya bermegah. Ingat gak Rasul Paulus dengan siapa? Silas ya? Waktu di penjara. Bukankah itu kesengsaraan? Kesengsaraan karena dosa? Kesengsaraan karena kesalahan mereka? Tidak. Mereka disesah, mereka dipukulin, mereka dipenjara, dikurung, dibelenggu. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena kebenaran. Karena Kristus. Tapi apa yang dilakukan mereka di penjara? Sedih, nangis, saling pandang-pandangan. Aduh, Tuhan kami sudah melayanimu, kami udah ini, kok kami kayak gini nih hidup kami? Menderita, digebukin, babak belur hampir mati. Entah, tengah malam seluruh penjara mendengar bahwa mereka bermegah di dalam kesengsaraannya. Mereka memuji Tuhan. Siapa lagi cerita orang yang bermegah di dalam pengharapannya, di dalam kesengsaraannya? Yusuf. Yusuf dapat penglihatan kan dari Tuhan? Dapat visi, betul? Karena visi dari Tuhan, dia harus sengsara enggak? Halo? Dimusuhin saudaranya, mau dibunuh, enggak jadi. Ujungnya diapain? Dijual kepada orang Midian, betul? Orang Midian jual dia lagi di Mesir, dibawa ke Mesir kan? Dijual kepada Potifar, kerja bagus-bagus, bukannya dia ngerugiin orang, memperkaya orang. Potifar tuh makin kaya nggak waktu dia kerja di situ? Tapi apa yang terjadi? Difitnah, masuk penjara,
Katong Palembang tuh masuk penjara. Woi, madesu kau nih. Masa depan suram kalau sudah di penjara. Di penjara ketemu sama dua temannya, mantan tukang roti sama tukang juru minum raja. Ditolong sama dia waktu mimpi, mereka nggak bisa tahu arti mimpinya. Ditolong, diartiin. Ditolong. Juru minum kembali jadi juru minum raja, betul? Ingat dia? Ingat? Enggak ingat. Itulah, hati-hati dengan orang yang kita tolong. Jangan harapkan dia nginget kita. Jangan berharap. Halo, jangan berharap. Berharaplah sama Tuhan. Karena dia yang berjanji itu setia. Orang kau tolong sebaik apapun bisa melupakan kau. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Pada akhirnya, yang penting itu akhirnya, betul nggak? Di dalam kemegahan dia, karena kebenaran, dia harus sengsara, tapi ujungnya Tuhan tetap genapi apa yang menjadi janjinya. Saudara, ingat karakteristik pengharapan? Sesuatu yang belum kita lihat, betul? Belum kita lihat kan? Iya kan? Tapi kita percaya itu pasti diberikan sama kita. Sudah tahu waktunya? Enggak tahu. Enggak tahu waktunya. Makanya Tuhan ajar kita untuk terus percaya, bertekun di dalam pengharapan walaupun sekeliling kita menekan kita dan kita sepertinya hidup dalam kesengsaraan. Saya tanya sekali lagi, siapa yang di sini sungguh-sungguh punya pengharapan kalau engkau nanti bersama Tuhan di sorga? Wah, enggak semua ya? Wah, sekali lagi, siapa yang sungguh-sungguh percaya bahwa engkau punya pengharapan suatu saat kau akan bersama-sama Tuhan di sorga? Iya, betul. Udah kelihatan? Tahu kapan waktunya? Mungkin nanti 5 menit lagi. Kok ada yang amin. Harusnya kita bangga, kita punya pengharapan yang pasti. Kapan saja Tuhan mau bawa kita kembali ke rumah Bapa, itulah yang kita tunggu-tunggu. Dunia ini bukan bagian kita. Seindah apapun dunia ini, bukan bagian kita. Sorga bersama dengan Dia, kehidupan yang kekal, itu bagian kita. Kita bukan warga negara dunia ini. Kita kewargaan kita di sorga. Ada amin. Kalau kita masih hidup di dunia, itu berarti Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita berbuah. Amin. Itu yang ketiga, yang terakhir. Ingat ya, kesengsaraan itu mendatangkan apa? Jangan seperti sinetron ya, sengsara membawa nikmat. Bukan. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu, garis bawahi, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau hari-hari ini hidup kita sulit karena pandemi ini, tekunlah dengan apa yang Tuhan mau. Berdoa, tekunlah berdoa. Jangkau jiwa, tekunlah jangkau jiwa. Memuridkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, muridkan mereka dengan tekun. Karena itu yang kekal. Ada amin. Tekun.
Jangan berhenti. Apa beda orang gagal dengan orang berhasil? Cuman satu yang membedakannya, persisten, ketekunan. Saya percaya kita yang bertekun di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Kan tadi kita nyanyi kan? Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Orang yang bertekun di dalam hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan, itu menandakan orang itu percaya. Kalau hari-hari ini saudara makin tekun berdoa, saudara makin tekun baca firman, saudara makin tekun memberitakan kabar baik sama orang yang mengalami masa-masa sulit di masa pandemi ini. Itu artinya saudara menerima kemenangan dari dia. Saudara betul-betul mewujudkan apa yang firman Tuhan katakan bahwa kau diciptakan lebih daripada pemenang. Siapa masih ingat Tuhan bilang ini? Kalau kau berdoa, kau percaya, katakanlah kepada gunung-gunung itu untuk beranjak. Kalau kau percaya dan kau tidak ragu, maka gunung-gunung itu akan beranjak dari hadapanmu. Betul? Tuhan minta kita ngomong sama Tuhan supaya masalah dan tantangan kita berlalu, atau Tuhan ajar kita untuk berkata-kata kepada tantangan itu. Saya mau tanya sama saudara. Iman itu berbicara seperti itu kan? Perkatakan kepada tantanganmu. Perkatakan kepada masalah-masalahmu. Bahwa kau punya iman di dalam Tuhan. Masalahmu tidak lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Kita punya kuasa. Ingat tadi, Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Semua di jagat raya ini seharusnya yang diciptakan Tuhan selain manusia harus tunduk sama perkataan orang yang penuh dengan kemuliaan. Buktinya siapa? Waktu Yesus datang, dia anak manusia enggak? Dia anak manusia 100%. Siapa yang percaya dia anak manusia 100%? Tapi dia dipenuhi kemuliaan dan hormat. Buktinya apa? Waktu badai datang, dia nggak ngomong sama Bapak, Bapak tolong kami Bapak, aku dan murid-muridku celaka ini. Ada dia ngomong gitu? Ada dia ngomong gitu? Tidak, dia hadapi itu badai dan dia bilang apa? Badai, berhentilah. Badai berhenti. Siapa yang percaya badai hidupmu akan berhenti? Gemuruh hatimu akan berhenti. Kekecewaanmu akan berhenti. Kesulitan-kesulitan yang menghalangimu lebih lagi sama Tuhan akan berhenti. Siapa yang percaya 2021 banyak hal yang tidak baik yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun yang menghalangi engkau untuk berhasil di dalam Tuhan, baik di dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam bisnis, dalam pelayanan, apapun yang selama ini menghalangi dan menghambat engkau, tahun ini Tuhan tidak mau engkau merengek-rengek lagi sama dia. Engkau hadapi itu masalahmu, perkatakan dengan iman. Karena kau punya kemuliaan dan kuasa. Roh Kristus yang ada dalammu lebih besar daripada roh dunia ini.
Saya nggak tahu harus ngajarin apa lagi sama saudara kalau saudara nggak nangkep ini. Ini pengajaran dasar. Tridasar kehidupan kekristenan cuma 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini yang seharusnya kita terus pegang sampai Yesus menjemput kita. Yang keempat, yang terakhir, memiliki pengharapan yang pasti. Jadi pengharapan yang lahir dari iman kepada pekerjaan kasih karunia, percayalah ayat kelima jelas sekali mengatakan, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Hati-hati dengan perkataanmu, pastor, atau sama saudara Simo. Aduh, aku udah doa loh, udah 7 tahun aku doa, tapi belum terjadi apa-apa. Hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataanmu itu mengundang kuasa. Kalau perkataanmu negatif, kau undang kuasa apa? Negatif dalam hidupmu. Kalau kau mengatakan, aduh belum terjadi apa, Tuhan kayaknya gak kasih. Hati-hati loh. Tapi kalau kau mengatakan, aku sudah 7 tahun berdoa, aku percaya tidak lama lagi Tuhan akan jawab doaku. Ingat, pengharapan kan tadi sesuatu yang belum kita lihat, kita nggak tahu kapan waktunya, betul nggak? Tadi kan semua percaya kan masuk surga, betul nggak? Tapi kan nggak tahu kapan waktunya, betul nggak? Kalau ada yang mau dipercepat, saya bisa doakan hari ini. Ya. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan karena apa? Kita lihat ya ayatnya ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Karena apa? Ayat itu bunyinya karena apa? Pengharapan kita tidak mengecewakan karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Sesuatu yang paling besar sudah dicurahkan oleh Bapa di sorga di dalam hatimu. Hatimu itu sudah dipenuhi oleh kasih Bapa. Itulah yang menjamin bahwa kalau kau taruh pengharapan di dalam Dia, tidak akan mengecewakan. Tuhan gak iming-imingi kita dengan hal-hal yang lain kecuali kasih-Nya. Karena kasih itu berbicara dirinya sendiri. Nama lain dari Allah itu adalah kasih. Ada amin? Kalau dunia memberi pengharapan palsu, dia iming-imingi dengan sesuatu yang kelihatannya wah. Ingat, iblis pernah iming-imingi Tuhan dengan apa? Segala isi dunia dan kekayaan aku berikan kepadamu. Kalau kau mau sujud menyembah kepadaku. Dia iming-imingi Yesus sebagai anak manusia dengan segala harta dunia dan kemegahan. Dia kasih semua harta dunia dan kemegahan. Asalkan cuma satu yang dimintanya. Iblis cuma minta Yesus nyembah dia. Jadi saudara, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan, Tuhan percayalah, Tuhan gak minta apapun. Tuhan cuma janjikan Dia akan berikan kita kasih, Dia tidak minta apapun dari kita kecuali satu hal, Dia mau kita worship Him. Aneh bagi saya, kalau orang Kristen itu gak suka nyembah Tuhan. Iblis saja tahu ada kuasa di dalam penyembahan. Dia berani kasih semua isi dunia ini dengan segala kekayaannya, asalkan Yesus nyembah dia. Saya mau tanya sama saudara, apa yang bisa diberikan oleh Bapa di sorga? Kalau kasih-Nya aja, wujud kasih-Nya itu siapa? Yesus saja diberikannya sama kita. Masa sih
untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Tuhan gak berikan itu sama kita. Masa sih? Jadi sama Tuhan tuh gak perlu hitung-hitungan. Gak usah tanya-tanyaan. Tuhan kapan Tuhan? Gak perlu tahu kapan waktunya. Bertekun saja di dalam iman. Bertekun saja di dalam pengharapan. Makin sulit hidupmu, makin banyak tantangan, makin dibuatnya sengsara, diizinkannya sengsara. Ingat, sengsaranya kita, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kepada Yusuf, Tuhan kan bilang gini, Yusuf berani ngomong gini kan. Kalian mereka-rekakan hal yang jahat terhadapku, tapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Saya nggak tahu hari-hari ini apa yang saudara rasakan. Apakah saudara rasakan hidup ini semakin nggak adil sama saudara? Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan. Apakah banyak orang di sekelilingmu, bahkan orang yang kau kasihi, sudah menggores hatimu dengan pengharapan-pengharapan yang tidak ditepati. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, saya sadar betul waktu kita janji sama anak kita, itu sesuatu yang besar bagi mereka. Karena apa? Waktu kita janji, dia akan menaruh pengharapan sama kita untuk menepatinya, betul? Dan itu gak mudah. Kalau kita gagal menepatinya, itu akan mengecewakan, akan menjadi luka batin. Tapi saya bersyukur, kalaupun saya sering mengecewakan anak-anak dan keluarga saya dan keluarga punya Bapa di sorga, yang kalau dia berjanji, dia gak pernah mengecewakan kita. Karena kasihnya ditaruh di dalam hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan sama Tuhan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya minta untuk saudara bangkit berdiri, kita nyanyi sekali lagi pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Katakan, Yesusku, pujian
hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta, oh Yesus, karya terbesar, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau harta, Yesus Tuhan, ku kagumi pengorbanan-Mu, menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanan-Mu takkan pernah sia-sia Tuhan, sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan, yang kumiliki dan ku hargai. Katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Katakan, Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Bapa, kami berdoa bahwa kiranya sepanjang tahun 2021 ini kami memiliki pengharapan yang benar, yaitu bahwa kami sepanjang tahun ini akan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah, dan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah untuk memampukan kami menerima segala kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Bapa, ajar kami bermegah di dalam segala kesengsaraan dan tantangan hidup kami. Hari-hari ini kami tahu hari-hari yang tidak mudah, tapi dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan apapun yang dirancangkan oleh manusia, bahkan yang dirancangkan oleh si jahat dan direka-rekakan terhadap kami, kami percaya Tuhan sanggup ubahkan itu menjadi kebaikan bagi kami. Bapa, kami minta tahun ini kami sungguh-sungguh hidup hanya mengandalkan Engkau dan menaruh pengharapan kami di dalam-Mu. Karena firman-Mu mengatakan,
Diberkatilah orang yang hidup mengandalkan Engkau, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak layu pada masa musim kekeringan. Engkau dan kami semua dibuat berbuah Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami minta Roh Kudus terus pimpin kami. Hidup di dalam iman, pengharapan dan kasih. Ajar kami melupakan apa yang sudah ada di belakang kami. Dan menatap apa yang ada di depan kami. Karena yang terbaik Tuhan sediakan masih banyak di depan kami. The best yet to come in our life. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman dan saudara diberkati, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Silakan tim multimedia untuk menyampaikan pengumuman. Baik, terima kasih untuk tim multimedia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terus doakan untuk perintisan-perintisan jemaat baik di Jambi maupun di Muara Bungo. Banyak hal yang telah terjadi sepanjang tahun 2020 kemarin. Kita bersyukur bahwa jemaat di Muara Bungo dan Jambi boleh bertumbuh, berkembang, dan bertambah banyak orang-orang yang boleh dibawa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Baik, sebentar kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari angkat tangan kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu Tuhan
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing, ataupun siapapun saudara yang sedang menyaksikan siaran ini, mari angkat hatimu, jiwamu, roh dan pikiranmu kepada Tuhan, dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan sebelum kita boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus membawa kita untuk tetap taat dan setia. Sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama tutup doa berkat ini dengan kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di awal bulan Februari. Shalom.